Halo, halo, selamat malam. Sangat bisa dong. Mari kita mulai. Oke, kita lanjut ya untuk materi yang kedua ini. Oke, jika kita udah belajar tentang ini ya. Nah, tadi udah sampai Modbus tadi ya. Tadi sih udah, nih tadi udah Nora, ini sudah Modbus RS485. Nah ini adalah salah satu penerapan RS485-nya. Jadi ketika teman-teman, pengen belajar tentang RS485 kayak itu. Jadi teman-teman akan bisa mengakses kayak gini ya, beberapa sensor atau slave kayak gitu ya. Jadi di sini adalah, teman-teman belajar RS485 seperti ini. Nah ini kalau ini CAN bus kayak gitu. Jadi ada RS485, ada yang namanya CAN bus. Nah, CAN bus sama RS485 ini hampir sama kayak gitu. Tapi kalau CAN bus ini jaraknya untuk kabelnya itu dia lebih relatif pendek kayak gitu ya. Lebih relatif pendek kayak gitu. Jadi teman-teman kalau menggunakan CAN bus itu biasanya penerapannya kebanyakan di otomotif kayak gitu teman-teman. Jadi banyak banget di otomotif kayak gitu. Kenapa banyak banget di otomotif? Karena di otomotif itu datanya sangat riskan gitu ya. Riskan di industri juga riskan sih. Tapi Canvas banyakkan di otomotif seperti itu teman-teman. Oke, share screen saya masih ada ya. Nah ini teman-teman. Jadi kalau Canvas itu rata-rata di industri ini, industri apa? Industri otomotif. Kalau Modbus di industri pabrik-pabrik kayak gitu atau di oil and gas kayak gitu ya. Nah, ini kita masuk ke langsung ya, langsung ke mana? Ke PCB design kayak gitu ya. Tadi kan kita udah belajar banyak banget nih untuk ESP8266 dan protokol-protokolnya. Kalau sekarang langsung hands on. Hands on kemana? Hands on langsung belajar desain PCB ESP8266 kayak gitu ya. Nah, ini saya langsung buka aja untuk PCB-nya atau Altium-nya gitu ya. Jadi di sini saya udah membuat skematik gitu ya. Jadi teman-teman nantinya gitu ya, teman bisa harapannya bisa membuat PCB desain sendiri gitu. Jadi di sini saya menggunakan ESP8266 atau ESP12 kayak gitu. Di sini saya langsung buat skematik yang komplit gitu ya. Kenapa saya harus buat dulu skematik yang komplit? Karena kalau kita buat dari nol nanti bakal lama teman-teman. Jadi di sini adalah salah satu contoh PCB design kayak gitu ya. ESP8266 yang udah bisa kita gunakan untuk penarikan data apa? Data yang untuk smart energy meter yang mana? Yang tadi kayak gitu ya. Protokolnya mana tadi sorry. Yang ini tadi kayak gitu. Nah, untuk ini kayak gitu. Dan support
untuk power input gitu. Jadi desainnya nanti kita menggunakan ini implementasinya dan kita menggunakan FTDI yang tadi. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Menggunakan FTDI. Mana untuk skematiknya kita pelajari di sini gitu. ESP8266, lalu kita menggunakan voltage converter atau logic converternya. Nah, IC-nya apa? Menggunakan BS138. Nah, teman-teman kalau pengen belajar lebih dalam IC-nya itu seperti apa, ini harus dicari. Di mana dicarinya? Ya di internet atau di datasheet kayak gitu. Kenapa ini 10K itu ada di datasheet-nya gitu ya teman-teman. Nah, terus kita menggunakan regulator juga teman-teman. Di sini udah ada regulatornya juga. Jadi regulator dan filter gitu ya. Nih, ini regulator dan filternya. Nah, ini kenapa skematiknya seperti ini? Ini ada di datasheet. Kalau nggak percaya, mari kita cek bersama-sama kayak gitu ya. Untuk regulator ini kayak gitu. Nah, ini regulatornya kayak gitu kan. Pakai regulator LDO kayak gitu. Nah, ini data untuk belajar datasheet-nya kayak gitu ya. Nah, ini regulator berapa volt kayak gitu. Ini adalah regulator 3,3 volt outputnya kayak gitu. Berapa ampernya? Ini 200 miliampere maksimal kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi ada kan kapasitornya. Ini 1 mikrofarad, ini 1 mikrofarad, ini juga ada kapasitornya juga kayak gitu. Jadi teman-teman ketika mendesain itu pasti ada application note-nya pada datasheet. Jadi teman-teman nggak usah bingung kayak gitu. Nah, ini ada application note-nya juga atau tes karakteristiknya kayak gitu. Ini ada tes-tesnya ini. Teman-teman kalau mau belajar lebih dalam nanti belajar sendiri ya untuk apa ya karakteristik dari tes performance-nya kayak gitu. Itu karakteristiknya seperti apa sih kayak gitu. Saya spill sedikit. Misalkan ini input voltage-nya 1 sampai 5 volt kayak gitu. In harusnya berapa kayak gitu. Itu ini harusnya segini kalau mikroampere ya. Supply current-nya ini input terhadap supply current. Nih ya, supply current tuh kayak konsumsi dari IC regulatornya ini berapa sih kayak gitu. Nah, output voltage-nya tuh kayak gini nih. Nih, dia dijelasin juga ini output-nya tuh sinyalnya tuh seperti apa sih kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya footprint. Nah, atau marking rule kayak gitu ya. Ini kakinya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini footprint-nya ini SOT23, SOT89 ini. Yang ini USP 6B, saya belum pernah pakai ini. Ya biasanya pakai SOT89 atau SOT23. Nah, ini kalau secara footprint itu ya. Jadi teman-teman kalau mendesain itu dilihat footprint-nya, dilihat juga tegangan kerjanya seperti itu ya teman-teman. Nah, voltage ini tegangan kerjanya carinya di ini kayak gitu ya. Input voltage nih sampai 6 volt maksimal kayak gitu ya. Outputnya berapa? Kan ada di sini. Output voltage kayak gitu ya. Kayak output.
input, output. Nah, ini untuk output voltage-nya, plus minus kayak gitu ya. Nah, kita kembali ke skematiknya. Itu. Terus regulator ini digunakan untuk supply keseluruhan ESP seperti itu ya teman-teman. Jadi regulator yang kecil ini tadi digunakan untuk supply. Supply mana? Supply seluruh sistemnya ini. Seperti itu. Mana IC-nya, regulatornya? Ini IC regulatornya. Itu ya teman-teman. Ini input 5 volt, ini outputnya di sini kayak gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Ini sorry, mulai. Ini kalau tegangan 3,3 volt. Itu. Nah, ini di sini saya juga mendesain tuh yang FTDI pin-nya. Jadi seperti ini FTDI pin-nya. Jadi TX, RX gitu. Nah, seperti ini nanti akan masuk ke sini TX ESP, terus RX LP sama TX LP. Ini RX ESP juga gitu kan tadi koneksinya ke sini kan. Nah, TX ESP. Nah, kalau secara skematik nanti akan seperti ini kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kalau pakai logic converter. Jadi dari eh, ini untuk FTDI programmingnya, lalu nanti voltage konverternya, lalu masuk kepada sini. Nah, ini RX dan TX1 kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus apalagi? Nah, biasanya ada tombol untuk reset dan flash kayak gitu atau boot kayak gitu ya. Jadi tombol ini fungsinya untuk memprogram ketika sudah di reset atau di program nanti tinggal di reset, pencet reset seperti itu. Nah, terus di sini ada juga teman-teman. Jadi ada RTC-nya juga. Saya kasih RTC menggunakan protokol I2C kayak gitu ya atau interface I2C. Di sini pakai RTC DS3231. Nah, teman-teman juga sangat tahu lah I2C-nya itu seperti apa kayak gitu ya. Kan banyak tuh RTC DS3231 gitu ya. Kan kayak gini. Sebenarnya rangkaiannya itu ya hanya ini doang, yang gede ini chipnya ini. I2C-nya ini IC DS3231. Nah, saya menggunakan langsung menggunakan ini RTC-nya. Nah, ini sebagai baterainya gitu. Jadi di sini akan mempersimpel dari segi skematiknya ataupun mempersimpel dari segi PCB-nya kayak gitu ya. Terus di sini saya juga ngambil I/O expander gitu ya. Apa I/O expander itu? Nah, ini MCP gitu ya. Menggunakan IC MCP I/O expander. Nah, ini sama halnya kayak yang tadi. Yang apa, Mas? Gitu. Yang apa ya tadi? Itu sih gitu ya. Atau LCD kayak gitu. Tapi ini nanti untuk mengontrol bisa sebagai I/O digital gitu ya. Atau output digital gitu teman-teman. Jadi misalkan karena kan ESP ini kan pinnya kan sedikit, jadi harus ada tambahan eksternal I/O digital kayak gitu ya. Mungkin teman-teman kalau tadi kan belajar tentang eh, ADS juga ya. Ada juga yang I2C buat LCD. Nah, ini mirip sama aja halnya. Hmm. Terus
udah nih, udah lengkap ya, udah lengkap semuanya. Nah, kita ke PCB-nya gitu. Kita juga bisa kalau sebelum ke PCB kan ini udah saya selesaikan ya untuk itunya. Kita bisa ERC. ERC ini ada warningnya banyak banget, 31 kayak gitu ya. Ini warning-warning ini nggak masalah, yang penting nggak error kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang penting teman-teman kalau mendesain ini eh, nggak ada errornya kayak gitu. Nah ini juga sudah saya susun gitu ya teman-teman. Ketika teman-teman pengen nyusun ulang itu juga bisa gitu ya. Bentar. Nah ini udah saya susun nih kayak gitu. Nah ini saya menggunakan VIA juga ini. Gunakan VIA. VIA-nya ini sangat kecil-kecil ya teman-teman. Nah ini portnya yang tadi, port untuk FTDI-nya kayak gitu. Nah, jadi nanti PCB-nya itu akan seperti ini teman-teman. Wah kecil banget ini ya PCB-nya ya. Di sini ada baterainya seperti itu. Nah ini desainnya itu seperti ini nanti outputnya teman-teman. Output desain PCB-nya ya. Mana? Mana? Nah, nah kayak gini teman-teman. Output PCB desainnya tuh kayak gitu. Tapi di sini nggak ada atau itu ya nggak ada karena harus dilihat pada PCB viewernya menggunakan Fusion Online. Kalau saya ada juga yang offline kayak gitu. Jadi PCB-nya akan seperti ini. Nah tadi sudah saya Fusion Online, hasilnya seperti ini. Ini teman-teman kalau pengen 3D juga bisa kayak gitu. Ini expired. Kita coba lihat dari segi 3D-nya ya. Teman-teman kan pasti udah terbiasa tuh tentang ini kemarin kan udah saya praktekkan juga. Itu. Sekarang ada RS485 modul merupakan protokol komunikasi serial yang digunakan untuk apa? Oke, komunikasi antar sensor dan controller. Oke, komunikasi antar komputer itu bisa juga teman-teman. Terus komunikasi nirkabel bisa apa enggak tuh? Nirkabel loh teman-teman. Nirkabel, nirkabel. Ayo, komunikasi antara microcontroller. Enggak ada yang jawab antar microcontroller ya. Jadi jawabannya yang benar adalah hampir semua benar. Kayak gitu ya. Kalau itu sistemnya ada RS485. Kalau karena RS485 itu pada prinsipnya adalah sebagai komunikasi ya, antar sensor bisa, antar microcontroller bisa, kayak gitu. Jadi kalau antar sensor itu, ya sensornya ada microcontroller, kayak gitu sebenarnya. Nah, ini untuk ESP8266 view-nya seperti ini ya, karena ini ada yang belum diupdate. Kalau teman-teman pengen update, itu ya, ini saya close. Itu harus dari skematiknya, kayak gitu ya. Di sini, edit, kalau nggak bisa berarti itu ya teman-teman. Akses very possible, akses direct transparent. Jadi ini kayaknya Eagle saya udah nggak bisa digunain.
yang ini untuk ini ya, cancel. Oke, coba kita buka untuk ESP8266. Kita buka ini ya, kita coba dulu ya. Apakah nanti bisa terupdate? Gampang banget teman-teman. Ini masalah di filenya atau masalah di foldernya, kita lihat dulu ya, atau di aplikasi. Karena si Eagle ini udah mulai membatasi lisensi free-nya kayak gitu ya, kayak yang viewer-nya tadi kan dia lisensinya ini trialnya 13, 15, 30 gitu ya. Berarti kurang dikit lagi udah habis lisensinya nanti kayak gitu ya. Coba kita update, ini masih bisa. Nah, nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa melakukan update ini kayak gitu. Ini masalah. Gitu. Sebenarnya ini juga bisa diupdate sendiri gitu ya. Mungkin filenya kali. Jadi kita nggak perlu update-update dulu. Nanti teman-teman bisa melakukan desain sendiri ya. Yang penting adalah kalau mendesain ini skematiknya benar, terus cara routingnya benar kayak gitu. Nah, ini misalkan aku unrouting itu bisa teman-teman. Jadi ini unrouting semuanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti belum ada yang namanya itu jalurnya itu belum ada teman-teman. Coba kita kontrol cek ya. Ih, ih. Ini nggak ada kontrol Z-nya ternyata. Redo. Apa lo, ayo lo. Nah, satunya adalah seperti ini. Nah, itu salah satu untuk unrouting ya teman-teman. Unrouting semuanya gitu. Nah, ini kenapa poligonnya nggak ada? Karena ini hilang kayak gitu. Kayak gitu ya. Kita juga bisa geser ininya, poligonnya itu bisa juga. Terus coba yang button. Padahal ini udah di button ya. Nggak kelihatan yang button-buttonnya. Jadi intinya adalah teman-teman bisa merouting ulang ini. Nah, mau pakai auto root pun bisa gitu ya. Kita coba auto root untuk ini. Jadinya seperti apa? Apakah bisa di auto root kayak gitu ya? Nggak bisa. Di filenya harus update teman-teman. Aduh, nggak bisa nih filenya untuk dijadikan auto root kayak gitu. Nah, kita di sini akan coba save as saja ya, teman-teman. Coba kita kalau save as itu save as yang ini
skematiknya dulu gitu, P3. Nanti boardnya akan mengikuti P3 gitu ya, mana ini udah ganti pasti. Nah, ini P3 juga. Nah, ini fix P3 ya kan, .sch. Boardnya udah otomatis P3. Nah, kita kalau menghapus, ini coba kita hapus aja. Coba ya. Ini bisa banget gitu ya. Kita tambah frame kayak gitu ya. Kayak biasanya deh, kita tambah frame. Sorry, kita coba hapus yang ini aja ya teman-teman. Yang ini kita coba hapus sama yang ini. Kayak gitu. Nah, ini kita tambah frame 4, itu kan kayak biasanya aja. Kita tambahkan di sini. Ini untuk ini kalau nge-move ini ya, move group itu ada tuh. Move group. Malah ini yang tembus ya teman-teman. Yang di move adalah ini. Terus masuk ke sini kita move group. Kayak gitu ya teman-teman. Ini kok nggak kamu? Kata nggak kenal tadi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini coba kita tambah sheet gitu ya. Ya teman-teman, bagus nih untuk sensor-sensornya nanti. Begitu. Kita tambah sheet. Akan di sini. Ya gitu kan. Dia udah otomatis ya teman-teman. Terus kita tambahkan frame. Misalkan kita kasih nama aja langsung gitu kan. Tulisan gitu ya. Ini sensor. Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Ini kita gedein aja. Ini mainboard kayak gitu ya teman-teman. Nah, tadi kita akan coba ini bisa di-update atau enggak. Kalau nggak bisa, wah, nggak bisa ya teman-teman, di Telset Askun nggak bisa. Jadi jangan khawatir, jangan bingung ya teman-teman. Santai aja. Ini untuk ini ego saya yang bermasalah ternyata. Oke. Nah, ini untuk PCB desainnya seperti ini ya. Kalau kita menambah ini. Ini biasanya kalau kayak gini tuh antara filenya itu kurang dimensinya ini loh teman-teman. Karena kan ada batasan dimensinya ya. Kalau Eagle itu 10 kali 10 maksimal. Grup coba. Ini grup. Nah, enggak teman. Ini jadi dimensinya itu di sini boleh masuknya. Jadi karena lisensinya yang free education, ya sehingga ini mau dimasukkan di sini nggak bakal bisa, bisanya di sini. Kayak gitu. Kita coba move semua, coba bisa apa enggak. Terus
ini kayaknya di lock ya, lock. Nah, harus di bagian top. ESP mana ESP? Ini ESP properties. Ini biasanya kalau sini ini nggak tahu ininya teman-teman, titiknya gitu lah. Titiknya itu kayak gini maksud saya itu. Nah yang ini kuning-kuningnya ini nih. Nah ini kalau nggak tahu ya nggak bakal bisa pindah kayak gitu. Ini kayaknya di lock. Ini kan bisa di lock gitu ya. Di lock mana? Locket di lock. Kalau di lock ini nggak bakal bisa dipindah gitu ya teman-teman. Play coba. Oke, nah ini nggak bakal bisa dulu pindah kayak gitu. Walaupun seperti apapun kayak gitu. Ya, itu namanya lock kayak gitu ya. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari ininya lupa di mana. Titik eh ininya. Nah, ini kan di lock. Makanya dia nggak bisa pindah tadi, move tuh nggak bisa kayak gitu ya. Udah ketemu cara move-nya itu kayak gini, move group gitu. Nah, ini kan bisa semua move kan. Nah, ini ketinggalan tuh. Karena apa? Karena tadi masih kita lock. Itu fungsinya untuk mengelok komponen biar nggak pindah-pindah. Nah, ini bisa pindah semua kan. Nah, ini bisa kan di sini. Coba kita atur bisa apa enggak. Kayaknya nggak bisa. Ini juga lock. Kan. Kalau di lock tuh nggak bisa diapain. Dia harus nggak bisa, dia nggak bisa. Kayak gitu. Gitu. Kita coba buat apa tuh? Tempat sudah, ini sudah. Kita coba auto apakah bisa, kalau nggak bisa iya nggak apa ini bisa ini teman-teman. Ini auto root-nya nggak eh, nggak 100%. Oh ya ada yang 100% teman-teman. Jadi auto root ini. Jadi fungsi auto root kayak gitu ya. Hand job kayak gitu. Ini masih bisa mengikuti semua ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah ini tadi kita melakukan auto root kayak gitu ya. Auto root. Coba kita fusion gitu ya. Fusion atau kita push edit source ini misalkan oke ini udah ada keterangannya itu udah ada 3D text-nya tapi itu 3D 3D text-nya bukan 3D yang beneran gitu masih 3D text yang biasa kotak-kotak bawaannya bukan sesuai dengan 3D komponennya gitu. Ini kita coba nge-3D kayak gitu ya teman-teman. Kita tunggu untuk 3D-nya. Nah, ini sukses. Jadi kalau udah sukses itu si Eagle-nya langsung ngasih tahu ini sukses. Nanti kita bisa nge-view PSP-nya itu seperti apa. Nah, ini view 3D-nya itu seperti ini nih, teman-teman. Kayak gini. Masih sama kayak gini tadi. Tapi
Ini kan komponennya lebih sedikit ya teman-teman. Nah ini lebih sedikit, untuk komponennya lebih sedikit, kayak gitu. Nah kalau teman-teman pengen update, ini tadi saya mau coba update ini sebenarnya. Itu dari skematiknya, bisa kalau nggak bisa ya udah. Tetap nggak bisa. Ini skematiknya harus diperbaiki. Mungkin ini library-nya yang bermasalah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan atau tidak nih? Intinya kalau ini dan ini udah oke sih. Coba kita melakukan DRC gitu ya. Coba cek DRC-nya. Ini sama nih. Ini ada apa nih namanya? Masih ada kesalahan-kesalahan gitu ya. Warning-warning, tapi nggak connect kemana-mana kayak gitu. Kita coba ini aja, ulangi lagi gitu kan, biar sinyalnya hilang semua gitu kan. Coba kita auto root lagi kayak gitu. Ini kalau cara cepatnya ya saya, ya teman-teman, cara cepat untuk routing kayak gitu ya. Kalau teman-teman bosen untuk routing manual gitu. Idealnya teman-teman kalau kayak gini harus routing manual kayak gitu ya. Routing manual itu seperti apa? Ya di routing aja secara manual kayak gitu. Nah, ini saya kalau kayak gini tuh membuat via gitu ya. Via ke mana? Ke ground gitu. Harus kasih ground kayak gitu biar ini kan masih ada uh, jalur yang belum connect. Nah, ini salah satu cara untuk mempercepat ground plan kayak gitu. Makanya kalau kita membuat sendiri itu pasti ground plan-nya jelas kayak gitu ya. Nggak bakal uh, amburadul. Ini kan kalau kayak gini kan amburadul. Kebutuhan. Kita coba lihat. Nah, kayak gini kan jalurnya itu kan nggak bagus gitu, nggak ideal kayak gitu. Ini masih ada kotak-kotaknya kayak gini tuh nggak bagus ya teman-teman. Jadi kalau kita DRC pun itu hasilnya ya pasti ada errornya kayak gitu. Nah, error 4 nih. Ini groundnya yang nggak terhubung kayak gitu ya. Groundnya belum terhubung. Kalau mau terhubung tuh gampang banget teman-teman. Jadi nggak perlu teman-teman melakukan grounding ulang kayak gitu ya. Ini tinggal dibuat ground aja kayak gitu. Nanti langsung dia otomatis ngeground sendiri. Gimana sih maksudnya ngeground sendiri? Dia kan ini double layer ya kan. Jadi ini tuh udah connect atas dan bawahnya seperti itu. Jadi sudah langsung kayak gitu. Nah, ini coba kita kalau kita DRC lagi pasti groundnya itu udah jadi satu gitu. Nah, ini kalau ada ininya dia nggak boleh ya teman-teman. Misalkan kita geser-geser aja. Ini masih asal ya teman-teman, nggak boleh sebenarnya kayak gini tuh. Ini aku hanya mengajarin buat ground plan biar cepet gitu ya. Biar cepet apa maksudnya? Biar nggak usah bingung. Kalau ground plan itu nggak perlu ditarik jalur atau ditarik garis kayak gitu. Di tracking tuh nggak perlu ya teman-teman, karena emang itu ground plan tuh ya nggak perlu gitu. Nggak perlu dikasih jalur kayak gitu, kita cukup masih
Polygon aja udah cukup kayak gitu. Nah, ini tadi kan mana drone ini belum drone, udah drone, ini belum drone, nggak boleh kayak gini, ada batasannya ya. Kalau merah-merah ini dia nggak boleh kan, teman-teman. Jadi harus benar-benar clearance-nya harus terjaga kayak gitu ya. Kalau nggak terjaga ya nggak bakal bisa kayak gitu. Ini kita cek lagi coba tadi yang eh, PRC-nya gitu ya. Ini cara cepatnya ya teman-teman untuk melakukan growth plan kayak gitu. Kayak gitu. Unwired satu, masih satu. Tadi kan ada tiga ya. Nah ini trik-triknya itu seperti ini. Oh ini groundnya di sini. Ini kalau mau besarin tinggal besarin aja. Paling kecil di sini. Nah ini kalau bikin tiang itu nggak boleh asal-asalan juga ya teman. Dia ada aturannya juga. Jadi kalau via ini nggak boleh ditaruh di footprintnya kayak gini. Nah, kenapa nggak boleh? Itu ada standarnya. Ini teman-teman kalau buat desain PCB ini nggak boleh tahu ada standarnya. Gitu. Revisi berapa gitu. Itu karena bayar juga. Nah, gitu. Di kita PSC lagi. Coba. Terus cek. Loh, masih ada. Ini malah unwired-nya. Error 5. Clearance, error, clearance-nya ini mungkin kekecilan. Nah, iya kekecilan. Nah, ini unwired-nya banyak ternyata. Cuma ini ternyata kekecilan. Nggak boleh kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, ini coba lagi. Coba drone-nya taruh sini. Drone. Coba. Contoh ya, teman-teman. Yang juga kekecilan. Ini contoh. Kita kasih sini drone. Gitu ya. Jadi, kalau ground itu ya kayak gini aja, groundingnya itu kasih ground lagi gitu, biar jalurnya itu ground gitu ya. Oke, gitu ya. Ini kalau kayak gini merah-merah tuh nggak boleh, jadi teman-teman harus uh, buat jalur lagi kayak nanti misalkan kayak gini, dibuat ke bawah kayak gini gitu ya. Tadi gitu. Yes. Misalkan kita ke bawahi kan, bawahi ini ya simple kalau buat jalur kayak gitu. Ini saya cari cara cepatnya dulu ya, bukan uh, di main errornya aja diterapkan. Karena ini kalau routing auto route kayak gini ya hasilnya kayak gini kayak gitu loh, kurang bagus kayak gitu. Kita di RC lagi kita errornya udah berkurang jadi 4 kayak gitu. Clearance kayak gini ya. Clearance ini ya jaraknya ini teman-teman. Jadi ketika auto route
itu ada, eee, apanya tuh namanya, ada aturannya kayak gitu, mana aturannya, select, oh select auto root configure. Nah ini ada itunya ya, ada aturan-aturannya kayak gini di sini. Jadi teman-teman bisa buat ininya, biayanya berapa, ininya berapa, kayak gitu, generalnya gitu, kayak apa, kayak gitu, datanya apa, kayak gitu. Kayak, gitu, kayak gini hasilnya. Ada perubahan nggak? Hmm, kayak gini jalurnya. Mungkin dia nggak bisa untuk auto root karena udah ke routing. Jadi harus di unrouting dulu kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini secara singkat untuk desainnya seperti itu. Ini nanti teman-teman bisa banget untuk smart energy meter kayak gitu ya. Ini ISP-nya udah ada, terus ini programmingnya udah ada, ini logic voltage-nya udah ada, ini regulatornya udah ada kayak gitu. Jadi ini sudah bisa